Gak cukup modal tampang dan juga body seksi. Kalau otak lu kosong gak bakal berarti. Ingatlah wahai kawan pemuda-pemudi, acting itu ilmu yang berdiri sendiri. Hey, 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 baca di buku Stanislavski. Hey, 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 baca di buku Stanislavski. Oh yeah. Hey, 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 baca di buku Stanislavski. Hey, 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 baca di buku Stanislavski. Lo kira gampang jadi aktor? Oke, Jihan, oke ya. Mai. Kemarin kan kita dengar kabar bahwa lu baru aja berhasil mendapatkan trofi ya. Jadi malu. Trofi dari penghargaan aktor terbacot Iya. di Singapura. Betul. Nggak nyangka ya. Iya. Akhirnya lu berhasil juga. Nah, ini boleh diceritain nih Jihan nih, trofi dari Singapura kategori aktor terbacot nih. Ini iya. bagaimana nih ceritanya? Silakan Jihan. Sebenarnya gini Bang, niatnya tuh cuman iseng ya. Karena Awalnya iseng. iseng Bang. Oke. Iseng. Terus habis itu katanya ada kompetisi aktor terbacot. Wah. Ikutlah gue berangkat Bang. Ini tahu dari mana nih? Bang, gak sopan. Mohon maaf. Ini Iya. tahu dari mana? Tahu dari sosial media. Sosial media. Iya, sekarang kan serba Oke, sosial oke, media oke, Bang, oke. di-share. Nah, awalnya iseng. Itu Facebook. Enggak. Instagram. Oh, Instagram. Instagram. Alright. Alright. Oke. Terus. Terus Lanjut. iseng ngedaftar. Pokoknya waktu itu tuh yang daftar sekitar 2.222 manusia. 2.220 manusia Iya. ikut ini. Iya, Apa, festival aktor terbacot. terbacot? Iya, betul. Itu bisu semua. Oh, makanya gue menang gitu kali ya. Iya, makanya saya tanya gitu. Enggak, Terus Bang. gimana? Ya udah, akhirnya Sistem penilaiannya bagaimana, Jian? Kok sistem. bisa sampai dapat ini nggak sembarangan orang? Iya, memang Bang. Emang spesial banget gue Bang emang. Kategorinya kan bisa dikatakan kamu dari luar negeri Iya, Singapura betul. kan ya. Mohon maaf Berarti Bang, jadi malu. jadi warga negara asing pertama Iya. yang berhasil mendapatkan trofi ini. Betul. Begitu ya? Luar biasa. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Jihan ya. Betul. Ini dengar nih ya. Nih, Dengar dari mana Bang? adalah Oh, ada. beberapa info yang terpercaya ya. Oh iya. Seperti Udah. nah katanya sebelum berangkat nih ya, katanya ada vaksin ya. Iya. Gua mau nanya lagi nih, lu udah divaksin apa belum waktu berangkat ke Singapura? Sebelum divaksin itu kan di swab dulu Bang. Swab Binyamin kali ya pakai swab. vaksin. Itu gimana tuh Jian, coba cerita Jihan. Kebetulan sih gue kagak bisa divaksin Bang, karena lagi ada konsumsi obat. Gitu. Karena dari dokternya katanya kalau bisa jangan vaksin dulu, nanti aja kalau vaksin apapun nggak bisa. Nggak bisa. Imunisasi? Enggak. Lumpuh layu. Lu pernah Anak bayi. Itu masih kecil Bang. Lu pernah vaksin lumpuh layu nggak? Enggak, itu apa? Itu. Beda zaman nggak Bang, tahu maaf. itu. Beda zaman. Corona itu kalah tenar dulu sama lumpuh layu. Lumpuh layu. Lu udah lumpuh layu. Layu. Kan? Manusia tak bertulang. Nah, gue Oke. ngomong-ngomongin vaksin ya Jihan Iya. ya. Lu tuh termasuk kategori, Banyak nanya ya, mohon maaf. dan namanya juga tolak kosong. Oh, tolak kosong. Iya. Iya kan? Tolak Ya kosong. namanya juga kan kita bincang-bincang, ya nggak sih? Iya. Kalau nggak banyak nanya kan bancing-bancing. Iya. Ya, Jihan, lu tuh termasuk orang yang setuju akan vaksin atau tidak ya? Setuju sih Bang sebenarnya mah. Kenapa itu? Kepo ya. Enggak, bukan kepo. Kepo. Maksudnya kan gue pengen tahu gitu loh. Cut. Siapa nih? Apa sih? Kok di-cut-cut aja? Tahu. Apa sih? Pengennya nggak di-cut Bang, lucu Bang. Terima kasih ya. Ini salah satu apa namanya? Bang, acting mulu. Istirahat Bang, istirahat. Iya, Damar, terima kasih Damar ya. Telah memberikan kesempatan buat kami. Kesempatan. Melatih acting. Tapi ya Makasih alhamdulillah. Makasih Bang. Iya, jadi gitu jadi Jian ngomong Iya, gitu ya. vaksin tadi ya Jian ya. Silakan ambil transport. Wih, transport. Oke. Makasih Bang. Makasih Damar. Langsung aja Bang. Oke, selamat datang di Bincang FSP ya. Tema kali ini kita akan membicarakan acting 24 jam. Apa itu acting 24 jam ya? Sebelumnya kita
Kita setel dulu video bumper ya. Gak cukup modal tampang dan juga body seksi. Kalau otak lu kosong gak bakal berarti. Ingatlah wahai kawan pemuda pemudi, acting itu ilmu yang berdiri sendiri. Hey, 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 baca di buku Stanislavski. Hey, 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 baca di buku Stanislavski. Oh yeah. Hey, 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 baca di buku Stanislavski. Hey, 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 baca di buku Stanislavski. Lo kira gampang jadi aktor? Oke, selamat datang semuanya buat yang udah hadir, siapa aja ya. Wah, udah banyak nih, udah ada 42 orang. Wih, sangat menarik ya. Wah banyak nih, nggak bisa disebutin satu-satu. Intinya terima kasih telah mengikuti, berbincang bersama. Kita akan ngobrol bareng-bareng. Nanti di sini ada narasumber dari Bang Yayu Awe Unru dan moderatornya dari Kapro di Seni Teater yaitu Mas Bowo dan saya sendiri sebagai host Dama Rizal Marzuki yang juga sebagai sekretaris Prodi Seni Teater. Nah, jadi ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja. Terus nanti di akhir sesi setengah jam sebelum ditutup kita akan ada tanya jawab. Cuman karena ini biar tidak mengganggu traffic pembicaraan, jadi nanti akan dibuka lewat chat saja pertanyaannya dan tanya saja sebanyak-banyaknya. Nanti ya kalau sempat dijawab, waktunya masih ada, akan sambil mengalir dan terus dijawab. Mungkin setengah jam sebelum jam 2. Nah, kita emang bicaranya 1 jam. Walaupun aktingnya 24 jam. Bisa kita langsung panggil aja ya. Di mana ya? Tadi udah standby sih, kayaknya lagi masih makan. Selamat datang Bang Yayu. Pakai mic ini biar ya. Mas Yayu dan Mas Bowo langsung mulai aja ya. Banyak ya? Banyak, lumayan ada 44 orang. Daftar 400. Yang daftar 400. Ya. Oke. Nah, kita mulai aja kali ya. Bukan langsung mulai sih, kita cuma Langsung. iya lagi kita mau ngobrol. Temanya 24 jam. Jadi ya, 24 jam itu sebenarnya kita kan dulu zaman dulu itu kenapa 24 jam karena kita kan nginep di sini. Iya, udah rumah kedua ya. Saya masuk di IKJ itu tahun 82. Dari situ sampai berpuluh-puluh tahun tinggal di teater luas. Jadi alasan kita kalau ditanya, kok kamu nginep sini? Iya Pak, kami latihan tadi malam. Jadi tiap hari ditanya itu. Selama bertahun-tahun, jadi kita bilang kita aktifnya 24 jam buat biar kita punya alasan buat tinggal di kampus gitu. Tapi sekarang udah nggak boleh ya, aturan baru. Boleh, iya. Dulu ya masih seru, kita semua perantau, ya perantau semua tinggal di itu. Iya, bawah tanah. Di bawah tanah. Seru. Rumahnya di bawah tanah semua, kamar-kamar tuh ya. Situasi yang luar biasa. Iya, makanya ini kan saya mau tanya acting 24 jam sampai kita itu susah dibedakan mana yang acting, mana yang enggak. Iya, itu kan. betul. Itu jadi ada koordinasi, lu acting mulu 24 jam. Malah kita latihan bukan acting gitu. Cuma di keseharian itu sebutnya selalu berakting. Iya. Kayak tadi lu tuh si Jihan, Aco itu. Iya. Nah, kira-kira tuh mereka acting enggak tuh? Karena kita sudah bedain ini acting pura-pura kan gitu kan. Iya, enggak, sebenarnya kan enggak. Kalau kayak Mas Didi kan almarhum kan bilang ya, kalau saya selalu bawa beliau kan setiap dalam pembicaraan, karena menurut saya penting sekali ungkapan beliau bahwa selama itu dilakukan dengan sungguh-sungguh ya pasti akan acting. Ada kesadaran bahwa ini adalah acting, saya berakting gitu. Ya udah acting, tapi kalau misalnya nggak ada kesungguhan ya nggak jadi itu. Nggak jadi sebuah peristiwa. Karena Mas Didi bilang gini, acting yang paling bagus tuh ketika acting itu menjadi peristiwa. Kayak contohnya misalnya kalau kita bilang happening kayak peristiwa teater, tabrakan itu ya. Iya. Itu kan jadi peristiwa dan semua orang bisa terlibat di situ, yang datang nonton, yang ngalamin. Terus kayak saya dulu kan berani tuh lihat darah, sekarang ketika ada orang tabrakan saya malah nggak mau lihat darahnya, tapi juga terlibat gitu. Dan itu jadi pembicaraan. Nah, sebaiknya itu kan acting
menjadi peristiwa sama kayak tadi ada peristiwa yang diucapin soal apalah tadi pembicaraan tadi itu. Ada kesungguhan yang kita bisa bilang itu acting. Nah, berarti setiap kalau misalkan kayak tadi lah kasus misalkan kalau tadi ngambil contoh kecelakaan, ketika orang datang itu ada yang kaget, ada yang biasa aja itu kan berarti sebuah peristiwa. Nah, tapi apakah itu udah bisa menjadi sebuah kata dia, sedang berakting nih, atau dulu kan kita kalau ospek nih, kan? Iya. Wah, ada si Pamela lu kan, datang nih, acting lu, baru sakit, acting lu gitu. Padahal kita lagi sakit bener. Cuma karena taunya tuh kalau bilang, mungkin acting lah pura-pura. Nah itu kan selalu udah kejebak tuh. Padahal kita lagi sakit bener. Atau kita emang, gue biar kelihatan gue gak dihukum, gue sakit aja. Kan? Padahal yang tahu, acting lu pura sakit lu, tetap aja kita dikerjain gitu. Pada dasarnya kan memang kita semua berakting juga dalam keseharian, Mas. Jadi juga bilang gitu. Kayak saya misalnya di sini, terus nanti pulang, saya melakukan lagi tugas sebagai suami atau sebagai bapak, saya melakukan layer sebagai bapak, layer sebagai suami, ya saya melakukan itu dengan sungguh-sungguh gitu. Pada dasarnya acting menjadi pemahaman bahwa acting adalah ilmu komunikasi gitu. Makanya pernah suatu waktu saya nanya sama almarhum Mas Didi, Mas, pada saat apa sih seorang aktor melakukan acting terbaiknya? Mas Didi bilang gini, kalau kamu percaya bahwa acting adalah ilmu komunikasi, maka pada saat sembahyang, entah di gereja, di masjid, di rumah, atau di wihara, ya pada saat itulah kamu melakukan acting, karena di situ kamu melakukan dengan sungguh-sungguh, kamu menekan ego kamu sehingga ego Tuhan muncul, dan kamu mengkomunikasikan apa yang kamu inginkan pada Tuhan. Itulah acting yang terbaik menurut almarhum. Gitu. Nah, manfaat acting nih, ini kan ada orang misalnya gini, orang baru belum ngerti nih, pemula, saya mau seorang anak kecil melakukan bermain, dia meniru polisi lah, lihat polisi, jadi polisi dia suka atur jalanan, itu udah, padahal dia kan belum belajar tentang acting, tapi dia bisa dikatakan dia sudah melakukan acting atau belum? Sebenarnya kalau di dalam ilmu acting kan malah kita diminta kalau mau acting yang bener ikutin anak-anak kecil itu, mereka main pure, nggak ada hambatan ya, dia merasa pure aja gitu. Dan di situ kan sebenarnya kita bisa lihat ada satu teori-teori baru muncul dalam acting ya, tentang identifikasi ya. Ketika anak kecil jadi dokter, dia kan nggak punya pengalaman jadi dokter gitu, tapi dia mengidentikan dirinya menjadi dokter gitu. Atau misalnya dia jadi bapak gitu, dia mengidentikan dirinya jadi bapak gitu. Itu menurut saya itu yang paling ideal sih. Kita mengidentikan, cuman ya jarang disinggung di dalam buku-buku seni peran, tapi dalam ilmu psikologi pasti ada itu. Jadi kalau ya ini saya belum pernah ngobrol banyak sama Mas Reza, tapi saya merasa Mas Reza melakukan itu. Dia ketika dia memainkan Habibie misalnya, kalau kita lihat, dia nggak lagi meniru-niru Habibie, tapi dia mengidentikan rasanya Habibie, sehingga gerak apapun yang muncul ya geraknya Pak Habibie gitu. Kayak misalnya gini, pernah nggak ya? Damarnya kan saya kenal ayahnya. Ya, Epy Kusnandar lah. Anaknya Kang Epy gitu. Epy Kusnandar nih. Dia nggak ngapa-ngapain, saya langsung, kamu anaknya Epy Kusnandar ya, karena tanpa sadar dia ngagumin ayahnya, misalnya tanpa sadar gitu. Terus ada tingkah lakunya yang agak mirip ketika ngobrol atau apa, atau abangnya dia Kodrat gitu. Itu Kang Epy banget, karena tanpa sadar itu apa ya, rasa kagumnya tuh muncul di sini. Atau saya misalnya ketemu temennya ayah saya almarhum gitu, kamu anaknya Unru ya? Iya, kok tahu? Gayanya kamu itu, ngerti nggak? Iya. Ngerti nggak? Metode tentang identifikasi itu menarik banget sebenarnya untuk dijadiin pekerjaan, apa namanya, pijakan bekerja buat seorang aktor. Kalau kita bilang anak kecil tadi main dokter-dokteran, anak kecil merasa jadi polisi, dia mengidentikan itu, pemahamannya sendiri enggak, tapi pure didapetin melalui pengalaman rasa gitu. Terus berarti kalau kayak kita ini ngobrol ini, kata juga ini gue lagi acting gak nih gitu kan? Pasti ada. Kita lagi acting pasti bukan? Ada kan? kesadaran dilihat orang kan, apalagi kalau kita kan aktor, ada pasti ada kesadaran tuh. Saya gini lah, komposisi tubuhnya biar ini. Adalah kesadaran itu pasti gitu. Nah itu kan kadang-kadang kan juga gini, ada orang datang nih, misalkan datang ke IKJ, ke teater, mau belajar acting. Ya. Gitu kan. Nah, atau gue mau ikut teater tapi gue nggak mau sekolah, gitu kan. Ada macam-macam tuh, banyak
ada pertanyaan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau pertanyaan dasarnya kita bisa basic untuk bisa belajar acting bagi pemula tuh apa dulu sih? Gitu. Ada kan Stanislavski dan Lee Strasberg juga bilang gini sebenarnya bahwa kita nggak usah pernah mikirin bakat karena itu bukan urus wilayah kita gitu. Yang kita urus adalah sebenarnya keinginan kita, kesungguhan kita. Gitu. Jadi sebenarnya ada juga yang milih sekolah, ada juga yang enggak. Ya kalau dia milih sekolah ya oke. Tapi ya belajar actingnya sebenarnya kesungguhan aja, keinginan yang kuat gitu, keinginan yang kuat. Cuman itu kan yang memang sebenarnya itu yang pembicaraan saya tadi di sepanjang perjalanan ke sini ngobrol sama driver, ojek ya, driver Grab atau apalah itu. Ojol. Oh ya, obrolannya tentang soal apa ya tadi tuh, soal kesungguhan itu, gitu. Soal kesungguhan itu. Pembicaraannya apa pertanyaannya tadi ya? Saya ngeliat itu lagi siapa aja yang nonton. Tadi apa pertanyaannya apa tadi? Dasar orang untuk sebagai pemula untuk apa yang modal utamanya yang harus tahu gitu. Dasar awalnya kalau belajar actingnya. Kalau dasarnya sih sebenarnya modal utamanya tadi kemauan apa, tapi modal aktor itu ya tubuh dan suaranya. Lebih daripada itu adalah penghayatan, imajinasi, konsentrasi, itu yang dasar. Tapi sebenarnya dilatihnya itu ada yang melalui pendidikan, ada juga misalnya dalam keseharian. Kayak saya misalnya sebelum masuk IKJ kan jadi perantau datang tapi mengalamin banyak hal gitu. Itu juga sekolah buat saya di jalanan, di rumah, di mana-mana. Jadi begitu udah masuk IKJ, saya cuma tinggal ngelanjutin sekolah sebenarnya. Sama kayak Boski juga lah ya, atau Damar gitu. Sebenarnya udah ada pendidikan di luar itu. Artinya pengalaman-pengalaman hidup yang kemudian melengkapi keaktoran kita gitu. Ya, sebenarnya keinginan aja. Terus kemudian apa sih yang harus dikerjakan? Pada akhirnya sesudah saya udah ngelewatin sekolah ya, sekolah, baru ternyata kita hanya butuh sadar ngelihat semua. Karena dengan sadar kita belajar, dia akan tersimpan semua, gitu. Nggak tahu udah ngejawab pertanyaan belum ya? biar nanti yang jawab yang nonton. Iya, kalau udah kurang, makanya tadi kalau yang kurang puas langsung chat aja, nanti ada Damar yang akan mengatur gitu Pak. Jadi kalau ada pertanyaan belum jelas atau ada mau tanya selain kita kan, ini bukan soal pertanyaan, kita cuma ngobrol aja. Jadi kalau ada yang ini kan siapa tahu kita ngobrol ada yang belum kejawab. Jadi kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, bisa langsung kalau penasaran bisa langsung chat aja. Nanti kita respon langsung. Nanti kita bisa ngechat langsung gitu. Nanti emang ada sesinya tuh untuk sesi pertanyaan itu. Nah kalau ini tadi ada kata kalau saya ada pura-pura. Nah, kita itu acting itu kan ada, atau gini, peran yang gue mainin nggak beda jauh sama diri gue. Nah, itu kan masuk bisa berakting nggak? Artinya ya udah gue main diri gue sendiri aja. Nah, apakah acting juga harus memainkan diri sendiri atau menciptakan sebuah karakter baru yang belum ada dia hadirkan? Jadi gini, mungkin ya ada dua hal sih sebenarnya. Kalau Mas Didi kan bilang gini. Setiap masuk kelas, karena saya dampingin beliau setiap masuk kelas, dia bilang gini, harus dipahamin, dia selalu nanya, acting pura-pura apa beneran gitu. Pasti banyak yang bilang pura-pura, ada yang bilang beneran gitu. Baru dikasih penjelasan bahwa ternyata acting itu adalah kesungguhan. Ceritanya mungkin rekayasaan atau bohongan, tapi ketika melakukannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk dalam rangka meyakinkan penonton. Karena nggak mungkin orang datang nonton beli tiket hanya untuk lihat kepura-puraan gitu. Jadi contoh yang paling saya selalu lah, pasti orang yang selalu ngeliat saya ngajar tuh pasti udah bosan banget bahwa buat buktiin bahwa acting pura-pura apa enggak, cuman kayak kalau saya udah ngerasain asemnya, actingnya kayak gitu. Apa yang dirasain, jadi kan nggak ada alasan buat pura-pura gitu. Nah, cuman banyak kan orang yang pura-pura selalu gini, asem nih gitu. Nah, padahal Mas Didi cuma bilang udah rasain aja, nggak ada ruang buat seorang aktor untuk melakukan ketidakjujuran ketika melakukan itu. Apalagi ada quotes almarhum bahwa quotesnya almarhum Mas Didi itu yang paling penting, dia bilang gini, kalau aktor tidak melakukan kejujuran ketika berakting, maka pada saat apalagi yang pantas dibanggakan oleh seorang aktor gitu. Balik kejujuran itu.
Terus tadi ada masalah tadi pertanyaannya kalau ada menyerempet bahwa diriannya memainkan itu. Jadi kalau kita ngelihat ilmu casting itu makanya kalau saya bilang ke orang-orang, ke teman-teman, kalau ada casting ya ikut-ikut aja gitu. Bukan berarti kita kalau nggak kepilih itu bukan berarti kita nggak bisa, enggak. Karena casting akan nyari orang yang tepat. Saya misalnya, oh dia usianya udah 50-an, 58 ya pasnya dialah gitu. Karena nggak mungkin saya di casting jadi anak SMA, nggak mungkin. Gitu. Nah, jadi dia akan selalu, casting itu akan selalu mencari karakter atau orang yang sesuai, ya mendekati karakter itu. Nah, beruntungnya kemudian ketika kita dipercaya memainkan peranan yang jauh dari kita. Misalnya contohnya kayak misalnya Mas Didi almarhum memainkan Emon ya, di Catatan Ciboy atau Kabayan. Ya memang jauh, jadi dia bisa kualitas permainannya bisa. Gitu. Jadi ada juga memang produser yang memang ya udah perannya dia gitu aja, dia nggak boleh nggak itu karena dia nggak bisa nyenggak uang. Kayak misalnya kalau kita nonton misalnya Eddie Murphy di Amerika, atau siapa yang suka gini-gini mukanya tuh, yang komedi ya, Jim Carrey misalnya, dia sama produsernya dia mau ngapa-ngapain dia nggak, kamu gitu aja, film saya nggak laku kalau kamu berubah lagi. Gitu. Makanya suatu waktu ya Eddie Murphy kalau kita nonton dari tahun jebot sampai sekarang ya kan gaya gitu. Makanya pada suatu waktu dia pengen membuktikan keaktorannya dia ketika dia udah punya uang, dia sutradarain sendiri, dia produserin sendiri, terus dia mainin seluruh karakter yang ada dalam film itu buat membuktikan bahwa dia adalah aktor gitu. Tapi di Hollywood juga dianggap ya Eddie Murphy akan gitu-gitu aja, padahal nggak, dia aktor yang hebat gitu. Cuman sayangnya memang dijeblosin di kesana terus, dan memang banyak kan juga di tanah air tuh yang kayak begitu ya. Udah perannya itu aja. Ya nggak pernah ditawarin ke karakter lain gitu. Berarti money lagi dia ngomongnya. Oh iya, uang lagi. Atau memang juga ada juga orang yang memang nggak mau berpikir keras ya. Kalau almarhum kan bilang begini, biasain kamu untuk berpikir lebih gitu. Apa ya? Jadi ketika dapat sesuatu ya bekerja benar sehingga kamu bisa kasih kayak bonus gitu, bonus pekerjaan, bonus hasil yang bagus lah gitu. Kan selama ini kan ada orang dikasih ya udah dia main gitu aja lagi, dikasih kesempatan main gitu aja lagi, dia nggak dia nggak betul-betul bekerja buat itu, buat pekerjaannya. Dia udah bilang gini, saya udah terkenal, ngapain lagi saya latihan, ngapain lagi saya berpikir lebih, ada juga kayak gitu. Tapi buat orang-orang kreatif pasti kesempatan ini selalu dipakai sebaik-baiknya, karena kan seperti yang kita tahu kan, yang kita pelajarin di sini, almarhum Mas Didi bilang gini, jangan sampai kesempatan ini menjadi kesempatan terakhir kamu. Artinya jangan sampai kamu mempermalukan diri kamu dengan ketidaksiapan. Jadi kita aktor ya harus kayak tentara, siap. Itu yang saya bilang. Aktor itu bekerja pada saat nganggur dan refreshing pada saat kerja. Gitu. Nah sekarang saya lagi kerja nih. Berarti lagi acting nggak nih? Lagi acting ya. Berarti kalau dikatakan kita juga lagi acting sebenarnya, Kita lagi acting, cuma memang apa ya? Nah itu kita berarti ini kan sedang acting, cuma dalam porsi yang berbeda, gitu nggak bisa dikatakan gitu kan? Betul. Tujuannya sih sebenarnya, tujuannya gitu. Cuman kan sayangnya gini. Banyak sekali kenapa di Indonesia acting menjadi negatif? Karena memang dengan sadar jadi alat buat berbohong gitu. Dan itu kan memang sah-sah aja. Karena acting itu kan dalam rangka meyakinkan orang lain gitu. Dan hakikatnya bahwa untuk meyakinkan orang lain, saya harus meyakini dulu diri saya sehingga mampu meyakinkan orang. Itu kan ininya ilmu komunikasi gitu. Jadi karena terlalu banyak dipakai untuk berbohong dan kemudian dipakai untuk nutupin ketidakbisaan itu, makanya acting menjadi negatif. Acting nih. Ya karena dilakukan secara salah gitu. Iya. Gitu. Itu jadi bikin citra buruk. Itu jadi nggak baur ya. Nggak jelas mana acting mana enggak gitu. Padahal actingnya ilmu komunikasi. Itu mungkin menjadi konotasinya bahwa ada disebut aktor intelektual. Siapa nih? Jadi kan ada sebuah kasus apa? Siapa aktor intelektual? Kayaknya aktor jadi kayak penjahat ya. Iya. Kita sebagai profesi sebagai aktor kadang nggak terima.
lu jangan bawa nama aktor dong, gue gitu kan. Aktor kan semua penjahat gitu. Iya. Ya itu sampai kayak begitu ya, sampai konotasinya sampai kayak gitu. Aktor. Siapa aktor di balik ini gitu. Atas kerusuhan atau apa ini, kok selalu cari dalangnya, lo yang sebut dalang. Siapa? Kasihan profesi dalang ini. Teman-teman kita yang berprofesi dalang kan jadi kok nama saya di profesi saya dibawa-bawa gitu. Mungkin nggak ada sebutan lain itu ya. Gitu. Ya itulah istilah-istilah di Indonesia kan masih itu ya, kayak banyak lah ya. Agak-agak lebay itu. Ya, B nih, ada misalnya ini kan tadi masalah agak sedikit menyinggung ke Mani. Saya udah biasa berakting, terus dapat skrip. Wah, ini nggak jauh nih dari diri saya. Ya. Nah, pilihannya ialah apakah saya memainkan diri saya tadi saya ceritakan juga, atau saya ciptakan. Tapi ini nggak bisa, saya nggak jauh nih. Ini udah saya banget itu loh. Iya. Terus saudara, misalkan, udah, ini karakternya Bang Yayu banget. Bukannya ini pasnya bukan Bang Yayu, tapi ini karakter Bang Yayu nih. Oke. Udah Bang Yayu cuma, Bang Yayu main diri sendiri. Oke. Iya, kadang-kadang kan kayak gitu juga. Buat simpelnya itu kan menjadi film yang bagus juga kan kalau gitu. Udah mainin apa yang paling dekat. Dan itu kan yang memang terjadi di Indonesia gitu. Kalau saya sih bilang gitu, karena kita nggak pernah diminta siap. Coba aja ke ruang casting gitu. Oke, silakan casting gitu. Itu baru pegang skripnya. Udah apa? Oke, maju. Nah itu yang enggak. Kalau saya di casting, saya juga bukan saya nggak mau di casting, saya mau di casting, tapi saya nggak pernah mau dadakan. Saya selalu minta 3 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya, karena kalau nggak kita akan kejebak. Kita direkam dalam keadaan nervous atau gugup, dan itulah kecenderungan kemudian kita selalu memainkan diri sendiri gitu. Nah, kalau yang tadi dibilang itu memang itu tadi ilmu casting itu memang akan selalu mencari, mendeteksi orang-orang yang memang pas buat karakter ini. Ini cocoknya ini nih. Om ini nih, cocoknya ini nih, cocoknya ini nih. Kayak kemarin saya ikut film, cocoknya jadi opa nih. Saya bilang sama Kestina, nggak ada peran buat saya jadi anak SMA apa? Ya enggak lah deh. Jadi bapak-bapak lagi, jadi kakek-kakek lagi, ya mau nggak mau gitu. Ya coba karena kan jadi profesi kita kalau sebagai aktor kan berapa kali casting kita udah lo main diri sendiri aja, udah main itu aja. Jadi kitanya, gue mau main yang lain, tolong kasih peran gue yang di luar. Itu tadi juga memang kalau saya sih ngamatin ya persoalan ini karena saya banyak ketemu banyak aktor juga, karena pekerjaan saya juga acting coach di beberapa film. Persoalan kita memang adalah aktornya dahsyat-dahsyat, cuman persoalan pemahaman teknik acting yang sangat kurang. Itu yang sangat kurang buat kita. Jadi kenapa kemudian muncul quotes-nya almarhum Mas Didi bahwa acting itu bukan saya tahu dan saya paham, tapi bagaimana melakukannya. Maksudnya kan begini, Mas Didi sangat sederhana sekali. Dan walaupun banyak juga yang menyalartikan, acting bukan saya tahu dan saya paham, tapi bagaimana melakukan, artinya udah kerjain aja, padahal bukan itu. Mas Didi selalu bilang gini, banyak gini yuk, sutradara bilang, kamu tahu A? Tahu. Oke, mainin A. Begitu dimainin keluar Z atau keluar B. Karena itu tadi, acting itu bukan cuma kita tahu, tapi bagaimana mengerjakannya. Nah, untuk mengerjakannya itu butuh teknik. Gitu. Nah, sayangnya kita di sini, misalnya gini, kalau di Mas Ena tuh kan, kalau kita latihan di sini kan, dikasih inspirasi lah. Mas Didi kan nolak udah. Guru nggak boleh memberi contoh. Sementara kalau almarhum Mas Ena kan guru kita juga. Gini. Sebenarnya juga menarik karena kita lagi diperlihatkan satu teknik untuk kita ikuti sehingga kita menambah teknik baru lagi. Itu kayak saya nih misalnya, kebetulan kan saya adik saya banyak. Ketika saya dapat film atau apalah teater gitu, ada skripnya, saya baca, terus saya minta tuh asisten teman-teman saya tuh, coba lu bacain, coba. Saya liatin. Oh gitu ya, dia punya pandang. Coba Mas Bowo ini. Nah, saya kan punya pilihan, ngerti nggak? Bukan berarti mencontoh, tapi terinspirasi. Karena di dalam kesenian tuh kan ada istilahnya. Kalau kita lihat misalnya seni grafis ya. Grafis itu kan dari tahun ke tahun gitu aja. Cuman nggak ada lagi yang baru sebenarnya. Tapi yang ada adalah
bagaimana mengaktualkan lagi ide-ide itu. Ada istilah gini, ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu ada dalam kesenian gitu. Kita akan terinspirasi ketika melihat sesuatu atau merasakan sesuatu gitu. Nah, kebanyakan orang nggak mau. Dia mempertahankan originalnya dia, padahal nggak, kamu akan tetap original kok. Cuman butuh satu melihat sesuatu dan terinspirasi. Oke, oh dia gitu ya, gua akan gini nih. Gitu. Nah kalau Mas Bowo atau Mas ngeliatin sosial media saya suka gambar-gambar apa, itu juga hasil dari apa yang saya lihat gitu. Oh lihat ini, saya dapat inspirasi, saya rubah. Nah begitu juga acting. Cuman memang kita nggak boleh meniru barat ya. Kayak misalnya gini, kita nonton film barat terus kita terapin ke dalam film Indonesia, ya enggak lah. Karena itu kan budaya barat. Kita nonton aja buat inspirasi gitu. Tapi persoalannya persoalan barat. Yang kita mainin kan film Indonesia yang punya akarnya. Makanya almarhum Mas Didi bilang gini, tubuh juga berbeda. Oh iya, tubuh juga fisik budayanya. Kayak misalnya kita orang Indonesia tuh nggak banyak gerak sebenarnya. Yang banyak gerak tuh orang Itali, Amerika Latin, India gitu. Kita enggak. Tapi karena kita kebanyakan nonton film barat, lihat bejo enggak? Nah ini gerakan barat nih. Gitu. Atau posisi tangan masuk kantong barat gitu. Kurang lebih gitu sih. Ya, saat lagi menarik nih. Banyak pertanyaan. Bukan pertanyaan sih. Jadi tentang pemahaman dengan acting 24 jam. Ya artinya kan saya juga dulu waktu kuliah juga sering dengar tuh senior lah keras gitu loh. Acting mulu kerjaan lu. Acting 24 jam. Saya masih nggak paham apa sih 24 jam. Setelah lama-lama saya di sini saya baru paham. Ternyata acting 24 jam itu tidak harus latihan. Iya. Maksudnya gini, teman itu gini, acting 24 jam itu dimanapun tempatnya lu sedang berakting. Artinya gini, acting itu tidak harus tapi mengamati sebagai acting kan. Iya, pengamatan. Jadi kita meniru, kadang-kadang juga tanpa sadar kita misalkan kalau kuliah kan dapat naskah terus hafal gitu. Kadang kita di jalan berlatih sendiri tanpa kita sadarin. Kita lagi naik angkot atau naik kendaraan pribadi, kita sedang latihan kan. Mungkin sadarnya kita tidak dilihat penonton. Betul. Kita sedang berakting, sedang. Betul gini. Jadi gini, lama kan kita selalu ledek-ledekan kan gitu. Acting 24 jam. Tapi kemudian sesudah saya belajar ngikut almarhum Mas Didi, baru saya ketemu bahwa ternyata memang harus begitu. 24 jam itu dalam pemahaman begini. Mas Didi bilang gini, aktor yang baik adalah aktor yang punya kontrol diri yang tinggi. Kontrol baru bisa terjadi kalau kita dalam keadaan sadar. Kalau kita nggak sadar, sementara paradigma yang dulu ya, acting zaman dulu ya, saya ingat awal, lu harus menjadi, harus ini, harus ketika masuk ada lagi, nggak omong kosong. Karena apa? Di dalam ilmu acting modern sekarang ya harus dilakukan dalam keadaan sadar, sadar sesadar-sadarnya. Ada kamera, ada ini, sadar betul kostum, baju, dan macam. Nah, kita bekerja kreatif dalam itu. Mas Didi bilang gini, tadi saya bilang aktor yang baik, aktor yang punya kontrol diri yang tinggi, kontrol baru bisa terjadi kalau kita dalam keadaan sadar. Terus Mas Didi bilang gini, mohon maaf nih, ini kata beliau. Kamu tahu nggak, Yayu, kenapa kita diberi panca indera oleh Allah, oleh Tuhan? Karena Tuhan nggak bisa dilihat. Jadi ketika kamu sembahyang, panca indera harus bekerja. Cuman kan sayangnya ketika kita nggak sholat, sembahyang, justru panca indera kita nggak bekerja. Nah panca indera baru bisa bekerja ketika kita sadar. Buktinya kenapa nggak bekerja panca indera kita ketika sadar, kadang-kadang kita sembahyang terus kita bilang gini, ini udah rakaat keberapa ya? Atau kita lagi berdoa di gereja, ada bajai lewat, kita bilang ada bajai Tuhan, bajai, ada bajai. Padahal panca indera kita mendengar ada bajai ya, kita harus mendengar. Cuman mungkin kita redupkan. Nah, dari pemahaman itu kemudian kita lihat bahwa adanya kesadaran itu dari seorang aktor untuk betul-betul sadar dia ada di sini, sadar, dengan sadarlah kemudian panca inderanya bekerja. Ketika berakting dia harus betul-betul sadarnya, karena kesadaran ini kemudian panca indera itu mengabdi dalam diri kita. Makanya kemudian ketika kita mau tidur, kita menitipkan, karena kita kan nggak sadar ketika tidur kan, kita menitipkan diri kita dalam doa pada Tuhan. Tuhan jaga saya hingga pagi gitu. Karena pada saat kita tidur ya nggak bekerja panca inderanya. Nah
acting 24 jam itu keinginan untuk terus terjaga, belajar. Iya. Karena tadi saya bilang bahwa aktor itu harus kayak tentara, kayak Siap. polisi. Melebihi Harus dokter. iya, harus punya daya amat yang kuat karena dalam keadaan sadar lah kemudian semuanya terserap gitu. Makanya sebutnya disiplinnya militer. Oh. Ya kan? Ingat nggak dulu ya? Ingat nggak dulu? Kita zaman kuliah kan, masih ingat kan? Ayo, disuruh sama dosen kita kan ya. Ayo observasi ke sana, ke sana. Oh, kita seneng-seneng aja. Di sana bukannya kita observasi, kita ikut melakukan gitu. Iya. Oh, enggak. Akhirnya nggak ada kesadaran. Padahal guru kita ngarep, kamu kerjain atau kamu menjadi orang pengamat atau kamu mengalami tapi sadar gitu. Kayak misalnya saya minum kopi, saya sadar betul kopi. Atau saya ngelihat Damar minum kopi, saya ngeliatin, oh ini. Observasi kan begitu. Iya. Gitu. Nah cuman kan dulu kan kita enggak. Malah main, malah seneng. Disuruh kancol kan ya. Disuruh kancol tuh bermalam-malam di situ. Pulang apa hasilnya ngarang sendiri. Baru sekarang baru saya sadar, oh iya ternyata tujuannya observasi itu ini. Nah cuman kan ada juga yang unik nih. Ya. Ada di kalangan orang-orang ini nih, anak-anak muda sekarang. Oh, acting method, acting system itu kan jadi perdebatan sekarang. Padahal teman-teman, ketika kita kerja di industri, sutradara nggak nanya atau produsernya, kamu pakai acting method apa acting system gitu. Yeah. Tapi kita di sini tuh, saya kadang-kadang, acting method nggak? Saya lagi diam gitu, lagi metode ya. Metode mungkin lo. Enggak, karena dia selalu mengagung-agungkan arti observasi gitu. Banyak sekali, ada observasinya. Padahal enggak. Observasi itu bagian terkecil dari acting. Kalau kayak kita nih yang udah pernah di jalanan, pernah apa. Observasinya udah cukup, kecuali kalau ada hal baru, ini kayaknya harus perlu kita observasi lagi. Tapi kalau udah pernah kita dengar, pernah kita alami, ya nggak penting lagi. Yang paling sulit dalam acting adalah mengadaptasi apa yang kita tahu. Itu kan yang sulit, dan itu yang sulit dilakukan orang Indonesia, karena orang Indonesia pembosan, maaf ya, pemalas gitu. Kalau orang Barat tuh dia ngerja, kalau dia nggak kerjain dia akan lapar, dia nggak akan makan, jadi dia akan bersungguh-sungguh. Kalau kita kan enggak, kita mau ke sana masih rumah rumah teman masih bisa makan, nggak ada ngerti nggak? Kalau kita buka Facebook masih ada 5.000 orang teman kita, 5.000 ya teman di Facebook ya. Di Instagram bisa beribu-ribu orang atau di Twitter. Jadi kita masih kayak merasa nyaman gitu karena hidup kita kan berkomuni. Jadi itu yang membuat kita jadi malas gitu. Nah, padahal yang paling sulit dalam acting itu mengadaptasi. Termasuk juga sebenarnya kan acting kalau kita bilang mirip-mirip agama gitu. Mengadaptasi ayat atau mengadaptasi pemahaman kebaikan itu ke dalam diri kita, itu yang paling sulit kan. Kalau cuma tahu aja sih ya lah. Kafir ya gampang sekali. Sama kayak acting juga gitu. Apa sih penghayatan? Lakuin aja sesederhana mungkin gitu. Itu yang paling sulit sebenarnya, mengadaptasi kebaikan itu. Sama juga mengadaptasi peran itu ke dalam diri kita. Mengadaptasi gimana dia cara duduknya, gimana dia berpikir, apa obsesinya, apa pandangan politiknya, gimana cara jalannya. Mengadaptasi itu. Dari kayak misalnya Yayu suka combro, peran ini suka onde-onde. Bagaimana ngurangin combronya terus mulai makan onde-onde, mencoba mengadaptasi itu kayak gini ya. Musik saya misalnya dangdut, peran yang saya mainkan sukanya jazz. Saya coba dengerin jazz, sudah mulai bergerak-gerak dengan jazz gitu. Itu. Sama dengan kebaikan, saya ketemu kiai saya, ustadz saya, dia bilangin, kamu harus adaptasi itu aja. Kayak bismillahirrahmanirrahim. Adaptasi bismillahirrahmanirrahim kalau muslim. Adaptasi bismillahirrahmanirrahim dalam diri kita. Itu kan yang paling sulit sebenarnya. Nah, itu yang menjadi kendala kita ketika coba, bismillahirrahmanirrahim, cuma tahu ngomongnya tapi nggak ada penyayang dan nggak ada pengasihnya dalam ke diri kita. Dan insya Allah kalau kita ngelakuin itu pasti selamat lah. Amin. Dan siapapun melakukan acting dengan baik akan dijaga karena karena kita menghidupkan terus panca indera kita. Karena kan udah dijanjikan selama kamu dijaga oleh panca indera nggak akan ada menyakiti kamu gitu. Jadi aktor kalau mempekerjakan panca inderanya akan selamat dunia akhirat. Iya dong. Ini omongan kiai.
Udah. Sebelum masuk pertanyaan-pertanyaan ya, saya tadi tertarik sama pernyataan yang bahwa acting 24 jam itu bagaimana kita menjaga ini kan kesadaran tubuh dan perasaan dalam respon sekitar gitu ya. Iya. Nanti kita soalnya ada berhubungan sama pertanyaan-pertanyaan yang di sini. Sebelum masuk ke pertanyaan kita putar Ada itu sponsor. dulu ya. Ada sponsor. Ada Dan sponsor. buat yang udah hadir di sini jangan dulu keluar karena di akhir ada absensi untuk e-sertifikat ya. Jadi ikuti terus sampai penutup acara. Ini kita break, bukan break ya. Bukan break, ini Bukan. iklan Ada titipan, namanya ada juga titipan cuma lah. beberapa detik. Cuma beberapa detik. Berani melawan keterbatasan demi memberitakan kebenaran. Terus berjalan menghadapi perubahan, berinovasi menjawab tantangan zaman. Menjadi tempat informasi terpercaya yang cepat, berimbang, dan akurat. Tak sekadar memberi wawasan, namun juga membuka pikiran. Orang cerdas membaca tuntas hanya di detik.com. Oke, langsung kita merespon pertanyaan-pertanyaan ya. Ini ada dari Saul Karya, namanya Saul Karya. Jiwa berkarya ya. Salam sehat semuanya, mau nanya. Dalam hidup kita kan menerima situasi dan bereaksi atas situasi. Apakah semua gestur perilaku kita dalam lingkup sehari-hari dari beragam situasi memiliki presentasi yang berbeda dari setiap orang? Apa itu semua bisa disebut acting 24 jam? Gimana ya maksudnya? Apakah semua gestur perilaku kita dalam lingkup sehari-hari? Nah itu hampir seragam tadi, B. Yang ini agak hampir tadi yang saya pertanyakan juga nih dari Sol. Jadi masalah acting 24 jam, jadi kan kita kan baru paham dulu setelah ada kata-kata acting 24 jam apa sih? Apakah itu ternyata kan observasi itu sudah bukan acting, kita mengamati dari Bang Yun contoh melihat orang minum, cara minum damar saya pasti berbeda caranya, atau siapapun pasti berbeda. Nah ini itu dia apakah ini meski sudah berbeda, nah apakah itu sudah disebut acting 24 jam yang dilakukan, yang kita lakukan semua ini? Kalau kita kembali bahwa acting itu adalah kesadaran gitu, ya bisa dibilang itu karena dengan sadar itu membuat kita kemudian bisa saling menghargai gitu. Sekarang ini, kalau saya tanya ya, Damar, tadi ketemu Richard di rumah, pakai baju apa? Pasti pakai baju apa ya? Kira nggak sadar. Tapi kalau punya yang kuat, walaupun tentu ada berapa kali bisa dia ketika melihat di mobil sampah, nah dia akan merekam dengan sendirinya. Ini punya bang. Kalau saya bilang terakhir ketemu pacar atau kapan terakhir ketemu bu, kayak saya misalnya, ibu saya 21 tahun meninggal gitu. Kalau saya gini, saya bisa dengar suaranya di sini gitu. Dia putus itu. Nah, gitu. Saya bisa dengar lagi ini suara ibu saya, atau saya bisa mencium ayah saya 22 tahun meninggal ya di kampung gitu. Saya masih bisa mencium bau sarungnya karena apa? Ketika saya sadar betul gitu. Sadar ngalamin itu. Jadi masih bisa, dan itu kemudian bisa dipakai ketika kita berproses dalam kesenian kita gitu. Entah di teater atau di acting atau di seni rupa atau di apapun gitu. Jadi kesadaran 24 jam ini maksudnya satu keinginan untuk merekam apapun secara sadar. Apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Karena itu semua yang menjadi modal ketika kita bekerja.
Gitu. Karena memang ya seniman ya bekerjanya pakai imajinasi. Menghayal. Iya itu ya, kayak gitulah. Gratis kan imajinasi nggak bayar paling. Itu yang paling nikmat kan sebenarnya itu, dan itu yang dikasih Tuhan yang luar biasa gitu. Semoga Gitu ini sih. dari Mudah-mudahan Soul, sih. ya, Soul Karya udah bisa menjawab Ya. dari pertanyaan yang dimaksud ya. Oke, silakan Amar. Selanjutnya Ya. dari Ahmad Fauzan, izin bertanya, pengalaman seru apa saja pada saat casting dan bagaimana cara menikmati proses casting? Oke. Pengalaman yang buruk casting itu ketika kamu dikasih dan suruh hafalin, suruh main, itu buruk, itu neraka sekali, dan itu yang terjadi di Indonesia. Gitu. Beda kalau di luar selalu dikasih ruang seminggu sebelumnya, tapi di Indonesia nggak tahu kenapa kita selalu diminta buru-buru ya. Gitu. Dan saya selalu bilang gini, bagaimana mungkin kamu bisa merekam saya dalam keadaan saya tegang, stres, belum hafal, masih berpikir gitu. Tapi mereka maunya itu, ya udah. Itu pengalaman yang unik sih. Itu pengalaman yang unik, dan tapi mudah-mudahan sih kedepannya lebih bagus ya. Karena semuanya serba cepat di Indonesia. Bikin sinetron, maaf ya. Nanti malam tayang, baru sekarang syutingnya itu kan udah kenyataan cuma satu di dunia gitu. Casting juga begitu, jadi nggak usah kaget juga. Hebat lah Indonesia mah ya. Tapi memang waktunya kali nggak ada ya. Izin bertanya tadi pengalaman apa saja ini ya, kedua dan nih. bagaimana? Cara membuat orang, ini cuman kiat aja. Cara buat masuk ke ruang casting supaya kita mendapat perhatian yang baik adalah senyum. Karena hampir semua orang yang masuk ke ruang casting itu rasanya pengen kencing, tegang. Jadi kalau kamu senyum, itu wah itu luar biasa. Pasti ini unik nih orang. Dan memang di Jakarta ini atau di Indonesia jarang sekali orang senyum. Gitu. Padahal kan ada senyum itu adalah pahala. Kalau saya bilang gini, senyum itu adalah investasi terbesar umat manusia gitu. Karena dari senyum inilah agama bermula gitu. Nabi Muhammad, Yesus Kristus atau nabi-nabi orang-orang mulia yang kita cintai, semuanya menyampaikan agama melalui senyum. Nggak mungkin dia pakai muka serem, nggak ada yang percaya Tuhan kalau gitu. Jadi begitu masuk ke dalam ruang casting juga gitu, senyum. Gitu. Dan terus ada kan orang bilang totok aura, saya nggak pernah percaya totok aura gitu. Totok aura itu kita yang ngebuka wajah kita gitu, ngebukain menjadi bersahabat, pasti semua orang jatuh cinta. Itu sih rahasianya buat casting. Bikin casting directornya smile dulu ya. Gitu, dengan semangat. Sama juga gini nggak, kita kalau masuk panggung itu kan sebelum masuk panggung itu Nah ini ada perbedaannya antara kita sama Barat. Kalau di Barat kan di negara rasis pun mereka bisa kelihatan tuh kayak Michael Jackson, Tyson segala macam. Karena dia selalu bilang gini, saya pasti bisa. Kalau di sini dibalik, bisa nggak ya? Jadi iya itu yang membedakan kita. Itu buat kita mau masuk ke ruang casting itu harus saya pasti bisa, insya Allah bisa. Soalnya saya sering lihat juga waktu di sini kan yang dipegangin itu kan cuma kita sama dimakan nasi, saya makan nasi. Terus kenapa? Itu murah. Terus kenapa? Kalau mental ayam puyuh ya. Tapi kalau dipasang saya pasti bisa, itu yang paling bagus. Gitu. Saya sering lihat juga kan datang casting, orang-orang nyampe tempat casting itu cuci muka sama benerin rambut. Senyumnya enggak. Dia merasa rambutnya mau dinilai gitu. Gimana saya rambut nggak ada. Itu menyindir. Lanjutnya nih. Selanjutnya dari Nur Alam Holi. Apakah kalau sudah main film atau sinetron sudah bisa disebut seorang aktor? Makasih. Saya sudah main sih. Enggak, kalau menurut saya sih ya bisa juga, iya bisa enggak. Ada juga yang kayak gini misalnya apa ya. Apapun bisa jadi aktor gitu. Enggak. Ini kan persoalannya kan cuma media aja. Tapi kalau dia merasa bahwa aktor bisa memimpin keluarga juga ya aktor menurut saya gitu. Bisa memimpin perusahaan dengan baik ya aktor. Mampu mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan mampu menerima komunikasi orang ke orang juga aktor. Cuman ini kan pemahaman aktor ini kan pemahaman profesi. Tapi sikapnya, sifat kerjanya sama kayak penyanyi, sama kayak apa ya? Sales. Jadi ini cuma sifat pekerjaan apa? Misalnya kita
acting, ngajarin para acting ya, mereka tapi ada acting kan gitu untuk kreasi. Jadi apa namanya sangat luas sekali ya. Disebut bidangnya aja kali ketika dia udah harus di itu. Juga kan ini sih kayaknya saya punya basic acting. Berarti udah bisa disebut aktor belum gitu kan? Itu kan hanya tadi Bang, itu hanya masalah dimensi tentang bagaimana. Iya, sebenarnya bisa aja gitu ya. kan. Cuman kan Bisa. pertanggungjawaban menjadi aktor itu kan Aktor yang bagaimana betul-betul. dulu gitu kan. Ini apa agak melenceng sedikit tapi selalu masih. Kamu tahu nggak? Aktor itu pekerjaan para nabi. Gitu. Karena memang aktor dalam rangka meyakinkan orang. Gitu. Kalau Nabi Muhammad nggak memahami acting, bagaimana kita nggak percaya sampai sekarang, atau Nabi Isa. Mereka memang aktor yang cuman belajarnya nggak di KJ. Belajarnya langsung sama Allah. Gitu. Jadi betapa dahsyatnya ilmu menyampaikan itu yang disebut acting gitu. Menyampaikan hal yang benar gitu. Dan intisari dari meyakinkan itu adalah saya harus mengalami dulu sehingga orang lain gampang bisa menerima pengalaman saya. Nah, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad atau Nabi Isa, dia udah mengalami Tuhan sehingga dengan mudah dia membuat kita punya pengalaman yang sama gitu. Itu kan dahsyat. Itu apa ilmu komunikasi yang luar biasa gitu. Malah almarhum bilang gini, pencapaian puncak peradaban manusia melalui acting. Kalau nggak ada acting, peradaban kita nggak ada peradaban komunikasi ya. Gitu. Jadi kalau bilang tadi aktor, ya oke, aktor wilayah kerja, aktor televisi dan film atau teater. Tapi sebenarnya sifat aktor itu sampai ke sales, sampai ke guru, sampai ke kiai-kiai nyampein aktor. Iya Ya, betul. itu kali ya. Mungkin kita udah main film, habis film nggak tahu kapan di calling lagi. Kita menyatakan diri kita aktor, tapi kapan di calling lagi? Aktor tunggu callingan. Itu sudah mudah-mudahan ya. Ada Siva Amina. Saya ingin bertanya, apakah ada aspek-aspek spesifik dalam mengcasting seseorang menurut Bapak? Terima kasih. Nah, nggak ada sih. Kalau menurut saya itu kan biasanya itu tadi casting director yang baik akan mencari karakter yang satu sosok yang mendekati karakter yang sedang dicari gitu. Misalnya ada orang yang apa ya dicari gitu. Misalnya gini lah, kamu bisa berenang nggak? Soalnya karakternya nggak bisa berenang nih. Harus bisa berenang. Oh nggak bisa, ya udah belajar berenang dulu. Kalau nggak bisa ya cari yang lain, bisa gitu. Jadi memang aktor harus punya skill-skill lain juga. Bisa naik kuda, bisa berenang, bisa bawa mobil, bisa bawa motor. Kan suatu waktu nanti dapat peran itu. Harus punya modal. Iya, modal belajar itu ya, belajar. Di luar, gitu ya. Jadi termasuk juga pemahaman. Kayak saya belajar juga tentang apa ya, ilmu kesehatan. Suatu waktu jadi dokter kan udah nggak ada masalah lagi, kan paham. Apalagi sekarang saya kerjanya minum obat, terus jadi agak tahu ya, agak tahu lah nama kan, obat asam urat itu apa. Sama juga ini, ada selalu kita bercandaan tuh, udah keluarin aja nomor sekian. Iya, acting nomor 3, acting nomor 12. Ini mah gua keluar aja acting nomor 20. Udah tahu tuh, maksudnya kan udah cuma kita doang. Emang nomor 1 apaan? Maksudnya itu ya, kita mengumpulkan referensi semua itu pengalaman hidup pribadi atau orang. Iya, betul. Karena suatu saat akan berguna kan. Iya. Dia menjadi layer-layer baru lagi apa sih setelah RAM ya? Dia akan isi RAM ya kalau dalam komputer. Ya. Dimasuk ke dalam RAM menjadi RAM-RAM-nya. Sehingga jadi milik tuh. Makanya kita selalu bercandaan nomor 70 ini. 70 aja. Lah, apaan nomor 70 kita enggak tahu. Yang tahu cuma kita sama tukang baja gitu. Oke, langsung next yang apa? Oh, ini. Dari Suci Indrianingsih. Salam budaya, izin bertanya. Bagaimana ya Pak agar lebih menghayati untuk berteater atau acting sendiri, dan bagaimana bisa merileks
merilekskan diri saat berlatih atau pas acting? Oke, kita ngomongin relax aja dulu kali. Relax Iya. tuh gini. Pasti ada ketegangan dalam diri kita ketika tadi ditonton. Cuman bagaimana kita bekerja sama dengan ketegangan itu. Saya udah nanya sama yang senior ke Mas Didi, ke Mas Slamet. Tegang gak sih kalau itu? Ya tegang lah. Yang nggak tegang tuh cuma jenazah ya. Kalau jadi mayat nggak tegang. Tapi tegang. Cuman bagaimana caranya kita bekerja sama dengan ketegangan itu. Dan supaya nggak mengalami ketegangan yang berlebihan itu ada pada nafas gitu. Nafasnya harus normal, nafasnya harus ke bawah atau ke perut lah atau diafragma gitu. Karena kalau ke dada itu akan cenderung menjadi pendek dan menjadi nafas binatang. Nah, ini akan naik gitu. Jadi ini harus dikontrol betul pernafasan ke bawah. Jadi sama kayak orang nafas bayi atau nafas orang yang lagi tidur. Nafasnya harus rileks gitu. Itu yang akan membuat kita terbantu. Dan ada juga yang meyakini bahwa sebenarnya ya dengan nafas itu kita akan lebih banyak mengontrol diri kita. Kita akan sampai pada tingkat kesadaran tertentu ketika kita mengontrol nafas kita. Cuman sayangnya kan kita nggak pernah sadar sampai kemudian kita baru sadar punya nafas ketika kita naik tangga. Atau habis dikejar anjing. Gitu, atau habis dikejar. Nah ini harus dikontrol. Jadi kita bisa rileks. Terus tadi apa merasa ya? Ini Menghayati. bagaimana agar lebih menghayati. Menghayati itu tadi berteater. dengan melibatkan kesadaran sehingga panca indera kita bekerja. Otomatis kepekaan itu akan memberitahu, menunjukkan menunjukkan eksistensinya dia hadir pada kita. Misalnya kayak ada bau durian di sini. Otomatis dia akan itu. Kita bisa cium, pengalaman mencium durian itu yang membuat kita bisa menghayati atau merasakan apa yang sedang kita lakukan. Intinya begini. Kalau ingin menghayati, kita harus terlibat pada diri kita. Diri kita harus terlibat di dalam adegan. Sama seperti keterlibatan kita dalam hidup ini. Gitu. Itu lebih mudahnya gitu kali. Jadi kalau ingin belajar terlibat dalam adegan, kita harus belajar hidup, terlibat dalam hidup. Gitu. Kalau nggak belajar hidup, berarti mati aja. Mati. Gitu, kurang lebih gitu. Oke, ada lagi? Kalau dari pertanyaan udah nggak ada yang nanya lagi dan waktu pun kalau sesuai durasi udah Tapi bisa pas ya. Iya, tapi kepotong atau ini opening itu curang banget tuh ngambil jatah yang Acoy tadi. Jatah kita diambil tuh sama dia. Kalau ngobrol cuma sejam. Iya, itu. Iya, harusnya 24 jam kita ngobrol gini. Tapi memang sih kalau Kapro dia aturannya bikinlah sekali sebulan gitu. Selama pandemi ini mungkin kayak gini-gini ya, menarik sekali sih. Mungkin ngebahas tentang imajinasi, konsentrasi, sama kayak ini lah bukuan kita bikin itu kali ya. Iya. Iya emang ini kan perlu ini juga kan. Iya. Ayo kita bikin aja. Iya, makanya ini kan dia sebagai penggerak nih. Jadi setelah ini kita sengaja bikin setting kayak gini. Ini kan ruangan saya. Iya. Jadi bikin studio. Menarik sekali. Nah, kita bikin adegan terus kita bahas sama kayak bina drama zaman dulu. Iya. Kenapa enggak gitu. Iya. Kemarin rencananya ada seperti kalau kita ikut zaman bikin gaya-gaya podcast. Oh iya. Kita mau bikin podcast, makanya ini setting udah kita buat. Kita kan bentuk podcast. ini aja. Ini kayak pra podcast gitu lah. Kita mau coba cuma ini resmi dari fakultas, nanti prodi mungkin selanjutnya akan kita ngundang mungkin alumni yang alumni muda atau teman-teman yang sudah nanti ada hostnya mungkin ganti-gantian. Iya, siap. Menarik. Bisa ini kita saling share, menginformasikan. Sekali seminggu apa dua minggu sekali gitu. Bagus sekali, bagus karena buat teman-teman saudara-saudara kita yang jauh dari di pelosok itu bisa. Ini katanya ada tamu dari Malaysia, Be. Oh ya. Mungkin ada yang sini ada penonton dari Malaysia mungkin bisa angkat tangan atau videonya di kamera gitu kan, kita bisa. Ada teman di Malaysia kan Nuk siapa? Nak. Oh, Nakyu. Nakyu. Mungkin kenal ya Nakyu, sutradara di sana. Iya. Sutradara sekarang, sutradara teater. Mungkin salah satu kita info. Jadi ya rencana kita bakal ada lagi, jadi kalau sayang ini udah habis ya, ya pasti kita lanjut
Kita akan Karena coba, asik ya iya. pembahasannya. dan Senior-senior bisa yang lain macem-macem. mungkin bisa diajak Nah. lagi yang udah punya pengalaman gitu. Kalau nggak mendekat, kita jangan menjauh dari Iya, yang iya. ke dalam era sekarang. Iya, Kita harus betul, mulai tetap. mendekat, Iya. gitu kan. Dan juga sebagai ya iseng-iseng promosi juga buat Prodi Teater, Iya, iya. gitu kan. Kondisi daring lagi Prodi, apa ya? Gitu. Dan audisinya terutama itu tadi Heeh. banyak sekali informasi apa yang teman saudara-saudara kita di daerah yang pengen tahu informasi acting itu apa sih, film itu apa, teater itu apa, gitu. Jadi atau mungkin dia nggak mau masuk teater atau masuk acting tapi di bidang lain pengen tahu memahami itu ketika anaknya nanti memilih gitu. Iya. Ya atau juga kan ada mungkin barangkali ada dia sutradara atau apa tapi ingin belajar, ingin mengetahui tentang acting bagaimana, tapi Ya, bukan sebagai pelaku hubungannya, tapi ya, untuk ya. pengetahuan, Ya, referensi ketika dia menyutradarai, oh begini toh, Ya, ya. orang-orang pemain terus diginiin, Ya. dia harus begini, mungkin bisa Ya, kita ya. jadi berbagi ilmu, Berbagi ilmu. untuk, Ya. walaupun kita secara formal adalah sebuah institusi, tapi Ya. kita juga punya kewajiban untuk saling saling memberikan ilmu, Ya. pengabdian kita terhadap Ya, ya, masyarakat tuh masyarakat, perlu ya. kewajiban Ya, kita benar, sebagai di Ya sebuah menemunya institusi pendidikan. itu aja dibikin aja ya. Ya. Bikin. Betul. Nanti saya bagian ngajak-ngajak yang lainnya. Ya. Itu. Jangan lupa juga ya Prodi Teater itu punya YouTube. Jangan Ya. lupa subscribe, ikuti karena di situ ada kegiatan-kegiatan. Nama YouTube-nya Seni Teater IKJ dan Instagramnya ada apa Prodi Teater Teater _ IKJ. Gitu. Sekarang lagi live di IG-nya. Sekarang lagi live juga di IG. Bisa di follow, di subscribe, like. Nanti ini kita share juga di YouTube kan, Ya. ini kan. Nanti obrolan kita ini juga. Menarik sih, menarik. Kita juga Nah, saya pernah dulu ya 24, kalau kita bilang 24 jam. Saya pernah dulu dititip lah ya. Saya tuh dititip sama almarhum Mas Didi, Mas Ena. Karena saya kan agak berangasan lah tuh. Kurang apa temperamen apa gitu. Ya udah ya yuk kamu ikut sama Mas Ardono setahun tuh. Ikut Mas Don. Iya, Profesor. Iya. Wah, tinggal di rumahnya. Bawain mobilnya. Saya ditugasin untuk kamu boleh ikut tapi nggak boleh ngomong, nggak boleh nanya. Jadi kamu boleh mendengar aja. Udah saya ngikut ya. Perintah doang. Nggak boleh bantah Ikut, ini. Akhirnya Mas Don bawa masuk saya ke wihara. Hmm. Wihara Buddhis ya, Zen Buddhis di Solo itu. Masuk. Itu diharusin slow motion selama 3 hari 3 malam. Wow. Dan kita kerjain itu ada berapa orang ya? Ada sekitar 20 sampai 15 orang itu lari, yang tinggal cuma 7 orang. Saya itu wah itu gila itu. Itu pengalaman yang dahsyat. Semua harus slow motion. Apapun dilakukan harus slow motion. Kecuali buang airnya. Ya. Tapi mandi itu udah dingin banget kan situ, makan slow motion semuanya. Dan kita nggak boleh ngomong. Makan setiap jam 7 pagi, habis itu puasa sampai jam 7 pagi. Minum cuma sekali. Itu harus nunduk, jalan slow motion. Nggak boleh berpikir ke depan, nggak boleh berpikir ke belakang. Terus nggak boleh ngobrol, nggak boleh, wah ini yang rokok, ini yang nggak tahan. Nggak boleh ngerokok, nggak boleh, wah itu gila. Nah pengalaman itu yang membuat saya kemudian banyak sekali nemuin banyak hal di situ. Baru bisa memahami tentang apa itu inner monolog, apa itu inner monolog instruksi. Itu kan kejadian tahun 88. Nah begitu saya udah mulai ngobrol serius tentang acting dengan Amato, almarhum Mas Didi, baru saya bilang saya punya pengalaman. Begitu dicari, oh itu yang namanya inner monolog instruksi, oh itu namanya dialog batin. Dan itu penting banget dalam seni peran ternyata. Nah nemunya di itu. Wah gila sih, neraka. Tapi ya saya bersyukur bisa ngelewatin itu. Habis itu dibawa kungkum di air. Sekarang udah nggak boleh lagi pelatihan begitu. Ham sebut. Karena sekarang kalau orang sekarang sedikit dikit lecet. Iya. Artinya udah dulu kita panjang urusan latihannya kencang sih. Ya, jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan dari ini ya, dari kata acting 24 jam berarti kan sebenarnya nggak cukup 24 jam gitu kan. Iya. Harus 365 hari gitu kan. Tahun lebih. Artinya bahwa kalau kita sebagai seorang aktor itu kan kita ambil clue-nya dari Bang Yayu itu pengalaman. Jadi kata itu pengalaman batin tuh harus banyak. Iya, betul. Dia harus senang, harus pernah merasa senang, harus pernah merasa paling susah. Ya. Sesusah-susahnya gitu kan. Kadang kita kalau ketika orang yang biasa mungkin ya ada teman-teman kita yang kayak menjadi pemain dia biasa hidup enak.
Ya. Ketika dia harus memainkan suatu peran yang susah, dia tidak pernah mendapatkan pengalaman itu gitu kan. Dia tidak pernah susah tuh bagaimana akhirnya tidak bisa merasakan. Nah, makanya tadi seaktor yang baik kan berarti harus banyak-banyak mencari pengalaman batin, pengalaman diri sehingga menjadi seorang aktor yang baik untuk untuk bermain karena dia udah ada rasa itu yang diutamakan itu kan. Makanya jadi kalau acting 24 jam itu nggak 24 jam, harus lebih dari 24 jam padahal itu kan. Karena itu mengumpul pengalaman itu kan nggak sehari. Kalau Mas Didi kan bilang gini, yang bisa membedakan untuk membedakan seorang aktor dengan aktor lainnya adalah taste gitu. Nah, taste ini dapat dari pengalaman itu. Malah dulu kita pernah dengar aktor tuh jadi setelah umur 40. Iya. Pernah dengar tuh, aktor tuh kalau udah 40-an baru jadi aktor. Masa sih? Saya belum paham tuh, Tapi ada juga aktor-aktor muda yang udah kuat ya, banyak. Nah, kalau persoalannya orang kan kalau acting puncak daripada segala teori seni peran itu kan ikhlas, ya. Banyak sekali orang punya kendala ikhlas untuk menjadi orang susah gitu, susah ya. Kalau kita orang anak-anak aja nih, ikhlas menjadi orang kaya nggak siap. Nggak pernah terima jadi orang kaya. Nggak pernah ikhlas buat menjadi orang kaya gitu karena nggak terbiasa. Kalau buat jadi orang yang susah ya sudah ikhlas dah. Udah biasa. Yang paling gampang jadi orang kaya gimana? Ya mungkin itu aja ya untuk kita bincang hari ini. Terima kasih B untuk sudah bisa hadir. Teman-teman juga nanti bisa kita share juga di YouTube ini kan. Bisa nanti ada pertanyaan langsung bisa chat. Mungkin banyak lagi iseng bisa langsung jawab kalau ada pertanyaan di YouTube gitu kan. Siap. Gitu. Siap. Ya. Oke, silakan gimana Damar? Saya kembalikan ke hostnya. Terima kasih buat pertemuan hari ini dan terima kasih buat teman-teman yang udah datang di Acting 24 Jam Bincang FSP ini. Buat yang udah hadir jangan lupa juga isi formulirnya ya di absensi yang udah di-share sama sekretariat FSP itu karena untuk keperluan e-sertifikat nanti akan dibagi ke emailnya masing-masing gitu. Semua dapat sertifikat tambah 100 kalau di itu kan 100. Ini nggak nyampe 100. Bagus dapat semua. Jadi oke, sudah ya. Kita di acara Bincang FSP ini kita tutup dan sampai jumpa di bincang-bincang yang lainnya di program-program selanjutnya yang lebih menarik, yang lebih asik dan santai. Selamat siang, sore, dan terima kasih semuanya. Makasih semuanya. Hadir. Gak cukup modal tampang dan juga body seksi. Kalau otak lu kosong gak bakal berarti. Ingatlah wahai kawan pemuda-pemudi, acting itu ilmu yang berdiri sendiri. Hey, baca di buku Stanislavski. Hey, baca di buku Stanislavski. Oh yeah. Hey, baca di buku Stanislavski. Hey, baca di buku Stanislavski. Lo kira gampang jadi aktor?